Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil'alamin nadhira. الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد. Para jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan iman Islam untuk hadir di dalam malam yang penuh berkah, yaitu malam pertama dari al-ashru al-awakhir min Ramadan. Malam pertama dari 10 malam di bulan Ramadan yang terakhir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kurang dari 10 hari lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Dia akan pamit sambil bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal kita di dalam bulan ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayah kepada kita, diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal saleh sampai di akhir bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan izin Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, usini wa iyyakum, saya menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, dalam sisa yang tinggal kurang dari 10 hari ini, yuk kita sungguh-sungguh beramal-amal saleh. Kita sungguh-sungguh jauhi yang namanya kemaksiatan, kemungkaran, apa-apa yang dilarang sama Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jauhi. Saya ingin menyampaikan, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat tentang puasa di bulan Ramadan, dimulai dengan surah Al-Baqarah ayat 183, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, sudah diwajibkan ke atas kalian semua untuk berpuasa. Tapi rubba man saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa enggak dapat pahala dari puasanya kecuali sekedar nahan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak memahami hakikat daripada puasa Ramadan. Puasa itu Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, itu dari kata sama yasumu sauman wa siyama bimakna al-imsak. Kata puasa itu, saum itu artinya adalah menahan diri.
Menahan diri dari apa, Bib? Menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita mindahin jadwal yang asalnya makan pagi dan siang menjadi qabla subuh dan ba'da maghrib. Kalau seperti itu kita belum disebut sebagai orang yang shaimin, shaimat. Shaimin, shaimat itu betul-betul nahan diri. Matanya dia tahan dari melihat yang haram, puasa matanya. Mulutnya dia tahan dari ngomong yang diharamkan Allah, puasa mulutnya. Telinganya menahan diri dari apa yang dilarang didengar, puasa telinganya. Seluruh anggota badannya, bahkan hatinya juga puasa. Itu makna puasa. Yuk kita di sisa kurang dari 10 hari ini kita puasa bimakna al-kalimah. Betul-betul puasa dengan arti yang sebenarnya. Nahan diri. Hadirin wal hadirat, di bulan Ramadan itu ada orang yang nyaci maki kita. Ngajak kita berantem. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in sabahu ahadan aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Ada orang nyaci maki, ngajak berantem, katakan saya lagi nahan diri. Saya lagi nahan diri. Kalau ada orang nyaci maki, ngajak berantem aja kita jangan meladeni. Apalagi kalau misalnya melihat yang haram, dengerin yang haram, ngomongin yang haram. Itu yang pertama. Kemudian apalagi? Hadirin wal hadirat, di dalam ayat yang ke-184-nya kata Allah Subhanahu wa taala, ta'amu miskin. Ya. Bahwa orang yang enggak berpuasa itu hendaknya fidyah memberi makan orang miskin. Orang yang berpuasa pun disunnahkan untuk ta'amu miskin, ngasih makan orang miskin. Dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Kita usahakan tangan kita selalu di atas. Jangan jadi tangan yang di bawah. Mana sodakohnya, mana hadiahnya, mana zakatnya, mana hibahnya, mana wakafnya. Tapi ini saya bersedekah, ini saya mengeluarkan zakat, ini saya memberikan hibah, ini saya memberikan wakaf dan seterusnya. Jadilah ajwadan nas, orang yang dermawan di bulan Ramadan. Yuk kita sekalian di sisa kurang dari 10 hari ini betul-betul memberi makan dan juga memberi sedekah. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, kalau kita ngajak orang buka puasa itu pahala dia kita dapat. Kalau yang dikasih, yang diajak itu orang soleh gimana? Kalau yang diajak itu adalah orang yang hafizul Quran, gimana pahalanya? Dapat kita. Jangan kemudian kita lalai dari ta'amu miskin. Kemudian yang berikutnya di dalam ayat ke-184 juga dikatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kata-kata tatawwa'a khairan bermakna semua yang sifatnya sunnah dikerjakan. Apa saja? Salat tarawih, salat tahajud, salat duha, dan semua yang sunnah kita kerjakan, kita jaga. Tahiyatul masjid, semua amal-amal sunnah itu kita kerjakan. Dan jangan kemudian kita sibuk untuk meributkan dengan sesama muslim. Ada orang tarawih 23, yang 11 bilang, wah ini enggak benar. Ada orang yang tarawih 11 dengan witir, yang 23 bilang ini enggak benar. Itu 23 sama 11 itu Bapak Ibu sekalian hanya di Indonesia. Di Madinah orang sholat tarawih 39 rakaat. Di Yaman orang sholat tarawih. Di tempat saya belajar Darul Mustafa 49 rakaat, 51 rakaat. Sampai kata para ulama enggak ada batasan sholat tarawih itu dalam jumlah rakaat. Yang penting hadir hati, khusyuk untuk sholat.
Orang yang di Madinah ditanya, kenapa 39 rakaat? Kata mereka, karena orang di solat di Masjidil Haram, beres solat mereka bisa tawaf. Kami enggak bisa tawaf, kami tambah jumlah rakaat. Orang-orang yang di Yaman ditanya, kenapa solat tarawih 49, 51 rakaat? Karena solat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat. Masjidil Nabawi sama dengan 10.000 rakaat. Kami tidak termasuk. Jadi kami tambah jumlah rakaat. Jadi jangan kita sibuk dengan itu. Yang masalah itu enggak tarawih. Bahkan enggak tarawih juga itu sunnah. Enggak apa-apa, jangan diributin. Jangan saling jelekin sesama muslim. Ini kurang dari 10 hari bersih hati kita tuh, urusan kita bainana wa bainallah. Urusan kita dengan Allah. Mau enggak Allah ngampuni saya, itu yang penting. Jangan kita sibuk dengan orang lain. Kemudian ayat yang berikutnya surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, Bapak Ibu sekalian, itu di bulan Ramadan itu mereka terus baca Quran enggak berhenti. Ada sahabat namanya Al-Aswad radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau itu kalau bulan Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Ada sahabat namanya Qatadah radhiyallahu anhu wa ardah. Bulan Ramadan hari pertama 3 hari sekali. Di Ashrul Awakhir setiap hari khatam Quran. Ada sahabat Sayyidina Uthman ibn Affan, bulan Ramadan tiap hari khatam Quran. Wahbib itu kan sahabat Rasul, kita kan bukan sahabat Rasul. Kita lihat para ulama terdahulu. Ada seorang ahli hadis, Bapak Ibu sekalian, namanya Al-Imam Az-Zuhri. Bulan Ramadan itu beliau ninggalkan kitab-kitab hadis, dia baca Quran dari mushaf. Padahal beliau adalah seorang hafizul Quran. Baca terus. Ada ahli fikih namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bulan Ramadan dia tinggalkan kitab-kitab fikih. Dia baca Quran dari mushaf. Padahal beliau seorang hafizul Quran. Imam Syafi'i, kita mayoritas di sini bermazhab Syafi'i, dikatakan wa kana lisy-Syafi'i yakhtumul Quran 'inda Ramadhan 60 khatmah. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Qurannya 60 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Kenapa? Beliau nggak mau ngomong, nggak mau ngomongin orang, nggak mau apa. Sambil kerja, sambil apa, Quran terus yang keluar. Dari pagi sampai malam khatam, malam sampai pagi lagi khatam. Di mana kita yang nggak bisa berkali-kali, setidaknya sekali khatam Quran? Ini kitabullah, nanti jadi saksi sama kita. Hujjatun lana aw alaina. Quran itu jadi saksi yang membela kita atau memberatkan kita. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah surah Al-Baqarah 185 dikatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Amal soleh yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Ingat Allah. Bib, saya baca Quran nggak bisa banyak-banyak, mata saya sudah tidak kuat, saya sudah tua, mata saya sakit, pedes, maka perbanyak zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah. Daripada ngomong yang nggak baik itu banyakin. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu jadi intan permata nanti di surga kita itu. Tanah kita itu kerikilnya adalah itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau banyak maka permata semua. Rumah masa depan kita yang sebenarnya itu adalah nanti di jannahnya Allah. Perbanyak, hias, bagusin. Jangan sibuk dengan rumah yang hancur di dunia ini, yang nanti juga kita tinggal. Enggak kita tinggali selamanya. Nah ini kata para ulama. Yang keenam adalah memperbanyak, yang kelima adalah memperbanyak berzikir. Kemudian yang keenam kata para ulama adalah memperbanyak syukur. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu dikatakan la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur kita masih bisa makan. Saudara-saudara kita di Palestina nggak bisa makan. Mereka bilang,
Wahai kaum muslimin di seluruh dunia, kalian baru berpuasa 1 bulan lamanya, kami sudah 5 bulan lebih puasa. Kalian berpuasa berharap mau berbuka, kami nggak ada yang dimakan untuk berbuka, sehingga kepaksa makan makanan binatang. Syukur kita sama Allah, kita masih dikasih rizki sama Allah. Bib, saya berbuka apa adanya, alhamdulillah masih bisa berbuka. Ada orang yang nggak bisa berbuka. Saudara kita di Afrika itu nggak bisa berbuka, minum air. Tapi mereka bersyukur dengan itu. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai Ramadan itu dijadikan safari kuliner. Itu keluar daripada makna saum. Hari ini makan di warung ini, besok makan restoran itu, lusa makan di kafe ini, dan seterusnya. Kalau seperti itu, maka kita bukan orang yang berpuasa. Justru puasa itu nahan diri. Kalau saya di rumah sama istri, saya bilang, Umi kali ini makan ubi pakai telur rebus. Besoknya di ubinya nggak ada jagung. Pakai apa-apa yang ada di rumah itu. Kenapa? Saya ingin buka puasa dalam keadaan saya ini bulan Ramadan. Nahan diri. Bukan safari kuliner. Apalagi tawafnya pindah ke mall. Keliling sore-sore apa? Cuci mata. Bukan cuci mata, ngotorin mata itu. Ya, rusak ibadah kita nanti. Ya. Nadratu an-nadru sahmun min sihami iblis, ya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, satu pandangan mata itu anak panah dari anak panah iblis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh, surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu yang bilang Allah. Kalau hambaku bertanya tentang aku itu sangat dekat. Aku kabulkan permintaan mereka. Minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sendalnya, tali sendalnya putus, itu minta dulu sama Allah baru diperbaiki. Saking butuhnya sama Allah. Kita jarang minta sama Allah. Kalau udah penting baru ketemu sama Allah, baru menghadap, baru minta. Minta terus, nunjukkan saya ini nggak punya apa-apa, saya ini hamba, dhaif, fakir, nggak punya apa-apa. Minta terus sama Allah, minta. Allah itu senang kalau diminta. Dan Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang ke-8, yaitu surah Al-Baqarah 187, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid. 10 hari terakhir ini yuk kita gunakan untuk beritikaf di masjid. Bib, saya bekerja, saya nggak bisa itikaf 10 hari, 1 hari juga enggak apa-apa. Ma la yudraku kulluhu fala yutraku julluhu. Di dalam usul fikih dikatakan, apa yang kamu nggak bisa dapat sempurna, jangan tinggalin walaupun sedikit, sebagian. Mampu 2 hari, 2 hari, sehari, sehari, sejam, sejam. Saksikan, ya Allah, saya sempat itikaf di masjid. Saya itikaf bukan karena orang. Saya enggak peduli dengan seluruh dunia ini. Saya itikaf karena Engkau, ya Allah. Saya cinta sama Engkau, saya minta sama Engkau, saya minta ampun sama Engkau. Saya itikaf walaupun 1 jam, kemampuan kita. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin ini beberapa pesan, dan pesan ini untuk saya pribadi. Usini wa iyyakum. Saya cuma menyampaikan di sini karena untuk bersaksi nanti di hari kiamat saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan di antara majelis di sini banyak yang melaksanakan sehingga nanti saya mendapatkan pahalanya juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik wal hidayah sampai akhir Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, dari mungkarat, dari hal-hal yang sia-sia, dan keluar dari bulan Ramadan mendapatkan akhir dari surah Al-Baqarah 183 itu, yaitu la'allakum tattaqun, dapat sertifikat yaitu menjadi orang yang takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, itu yang bisa saya sampaikan. Usini wa iyyakum. Kalau ada yang benar dari sisi Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah. Fa'aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.